Assalamualaikum Sobat Islam. Makin kesini makin tampak siapa sebenarnya John LBF, sosok yang saat ini menginspirasi banyak orang dengan semangat yang diserukan lewat ajakan bisnis hingga kisah perjalanan hidupnya yang menginspirasi banyak orang dengan sepak terjang dan kesuksesannya sekarang ini. Kata-kata yang Bang John sampaikan kini banyak mendoktrin golongan pelaku usaha bisnis di era sekarang bahwa viral sangatlah penting dan siapa yang bisa mengendalikan atau memegang media sosial maka dialah juaranya. Sosok ahli strategi marketing dan pemasaran yang pernah bekerja di Auto 2000, menjadi best marketing 2009 dan satu-satunya orang yang pernah diberangkatkan ke Hiroshima Temin Jepang dan sederet keberhasilan lain pernah hadir di hidup seorang John LBF sebelumnya hingga akhirnya kini memiliki gurita bisnis dan menjelma menjadi sultan baru di negeri kita. Dan di tengah sederet prestasi dan kunci sukses yang membuatnya bisa besar seperti sekarang, yang dimana semua berawal sejak Bang John menjadi seorang mualaf hingga menemukan celah penting dan berbeda dari pengusaha pada umumnya, hingga Ustadz Abdul Somad menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Jadi sebetulnya setelah berislam ini kita makin giat atau makin meninggalkan dunia? Ini saya berikan jawaban tadi malam. Ustadz, Islam ini nyuruh kita kaya apa miskin? Inilah penampakan John LBF, sosok pengangguran yang sebelumnya bukan siapa-siapa, pernah dipecat 2 kali dalam kondisi istri sedang hamil, hingga keputusan berat dan menyedihkan tersebut membuat Bang John menangis sejadi-jadinya pada saat itu. Hingga semua ujian berat tersebut bisa dilewati Bang John ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua bisa dilewati, bahkan bisa sukses dengan kemampuan dan kerja kerasnya. Kemudian John LBF makin viral di berbagai media sosial dan menjadi sosok yang mempromosikan banyak bisnisnya saat ini, hingga semua aktivitasnya di media sosial tersebut bisa mendatangkan prospek dengan sendirinya. Dan tujuan promosi dengan cara inilah yang lebih efektif dan mendatangkan order dengan cepat dan mudah untuk mengeksekusi pundi-pundi bisnisnya, hingga ragam kabar Bang John berbagi sebab kesuksesannya tersebut. Dan untuk lebih melihat tujuan dalam mencari harta hingga berbagi kebahagiaan dengan harta yang didapatnya dengan orang lain, hingga bisa menyimpulkan siapa sosok John LBF sebenarnya, inilah tanggapan Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan perihal penting ini. Jadi sebetulnya setelah berislam ini kita makin giat atau makin meninggalkan dunia? Ini saya berikan jawaban tadi malam. Ustadz, Islam ini nyuruh kita kaya apa miskin? 1. At-tajirus saduqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, amanah, nanti di akhirat dia akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid dan orang soleh. Kira-kira hadis itu nganjurkan bisnis atau melarang bisnis? Menganjurkan. Kalau bapak punya bisnis, ini namanya kitamat, walaupun tidak menjaganya karena kerja di sini, tapi ada dana investasi di sana, maka sudah kalau mati nanti akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid dan orang soleh, insyaallah. Amin. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mu'min yang lemah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat dalam surga. Ini orang-orang kaya semua. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat hamba sahaya, budak, anak yatim, anak kandung, 3 anak perempuan, fa'adabahunna, disekolahkan sekolah tinggi, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah. Ini orang kaya semua. Bahwa di dalam Islam mencari harta bahkan bisa menjadi kaya bagi seorang muslim wajib, dan sebaik-baiknya semua harta yang didapatnya tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga pesan yang bisa kita ambil adalah kebahagiaan tidak akan habis hanya karena Anda membaginya. Ketahuilah kebahagiaan akan bertambah ketika Anda bersedia untuk berbagi, dan kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang kamu miliki, tapi seberapa bersyukurnya kamu dengan apa yang kamu miliki sekarang. Ingat, satu sedekah yang tulus sama dengan 1000 langkah menuju surga. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Makin kesini makin tampak siapa sebenarnya John LBF, sosok yang saat ini menginspirasi banyak orang.